Salam Bapak Ibu Saudara-saudari, suatu sukacita untuk menyambut Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami, Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang. Bila ibadah ini telah menjadi berkat bagi Anda, silakan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk membagikan link ibadah ini kepada keluarga, teman, atau kerabat Anda. Berikut ini ada beberapa informasi yang menjadi perhatian untuk kita ikuti bersama. Telah dibuka kelas pemuridan hidup berjemaat bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang telah lulus DK. Segera daftarkan diri Anda kepada Bapak Tertius Indratno. Kelas pemuridan dasar kekristenan diadakan secara onsite setiap hari Sabtu dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Mari kita membangun keintiman dan relasi kita dengan Tuhan dan menikmati hadirat-Nya. Pertama, menikmati embun surgawi yang dilaksanakan setiap hari Selasa dan Kamis dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Doa meneduhkan jiwa diadakan setiap hari Rabu dimulai pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan doa malam diadakan setiap hari Jumat dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara online melalui Zoom meeting. Kegiatan kesan diadakan setiap hari Selasa dan Rabu dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Bisa dilaksanakan secara online atau secara onsite, namun tetap mengikuti protokol kesehatan. Untuk info lebih lanjut, silakan menghubungi ketua kesan masing-masing. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan, dan persembahan misi, Anda dapat mentransfernya ke rekening BCA dengan nomor 04156757777 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru, atau men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi digital yang tertera di layar. Persembahan pembangunan Anda dapat mentransfernya ke Bank Mandiri dengan nomor 169 004 00000488 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang atau mensubscribe akun YouTube GKPB MDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang, dan selamat beribadah. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu, dimanapun Anda berada, mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan, sebab Dia sumber kemenangan hidup kita. Amin. Haleluya. Namanya Tuhanku menara
Engkau sumber Allah pemenang hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang membebaskan kami. Engkau Allah yang membawa kami lebih dari pemenang. Yesus, atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Engkau yang berkuasa, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh tak tertandingi perbuatan-Mu di dalam hidup kami Yesus. Haleluya. Sebab Kau Raja pemenang. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Yes. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar dengan nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhan yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Sungguh tak ada. Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh menggemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu.
hidup kami. Yesus. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, sungguh tak tertandingi. Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Sungguh hati kami percaya hanya kepadamu ya Yesus. Sungguh tak ada lagi ketakutan di dalam hidup kami. Sungguh tak ada lagi keraguan di dalam hidup kami Tuhan untuk mau melangkah bersamamu. Sebab kami percaya Engkau Allah Immanuel yang selalu beserta kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu. Haleluya Tuhan. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Tuhan, Bapakku datang untuk menyembah, menyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan, sungguh kami bertahan. Yesusku, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan
sertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Oh, haleluya Tuhan. Sungguh hati kami percaya hanya kepadamu, ya Yesus. Sebab Kau Raja di dalam hidup kami. Engkau Allah yang setia, yang selalu beserta kami. Kau Allah Immanuel di dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Hanya kepadamu kami percaya, kami berserah Tuhan. Haleluya. Sebab Kau Raja kami, yang kami sembah, yang kami muliakan, yang kami tinggikan. Yesus, kami memuja-muji-Mu dengan senang hati kami, dengan senang hati kami mau datang untuk naikkan syukur kami bagimu ya Yesus. Haleluya. Haleluya. Oh Tuhan, biarlah Roh-Mu yang memenuhi, biarlah Roh-Mu yang bertata di dalam hidup kami. Yesus, kami sembah Engkau, kami muliakan-Mu dengan segenap hati, ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sebab hanya dekat dengan-Mu saja kami merasakan tenang Tuhan. Sebab hanya dekat-Mu saja kami merasakan kedamaian Yesus. Kau Allah yang memegang kami, agar kami berjalan turut kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya Tuhan. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang, hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu, padamu ku berserah. Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu penyelamatku. Hanya dekat kepadamu, hanya dekat kepadamu kami merasa tenang Tuhan. Aku rasakan tenang, hanya hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Kepadamu kami berseru Tuhan, padamu ku berseru.
dekat kepadamu, aku rasakan tenang hanya dalam hadirat-Mu. Ku rasakan damai-Mu, padamu ku berserah. Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu pertamaku. Hanya dekat kepadamu, aku rasakan tenang hanya di dalam Yesus hadirat-Mu. Ku rasakan damai-Mu, padamu ku berserah. Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu penyelamatku. Padamu kami berserah Tuhan, padamu ku berserah. Kau sumber, Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu penyelamatku. Ku percaya padamu, ku percaya padamu penyelamatku. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita mengucap syukur karena di dalam Kristus Yesus Tuhan selalu membawa kita di jalan kemenangannya. Itulah yang Tuhan janjikan di dalam 2 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-14 yang menjadi tema kita di bulan Juni ini. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Sesungguhnya kemenangan itu sudah menjadi bagian di dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Kristus. Bagi setiap orang yang ada di dalam Kristus, apa yang menjadi rencana Tuhan, apa yang menjadi janji Tuhan, itu pasti digenapi di dalam kehidupan umatnya. Karena Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati janjinya. Tuhan pasti menggenapi setiap janjinya. Namun ada hal-hal yang harus kita buang dari kehidupan kita, yang seringkali menghalangi kita, yang seringkali mengganggu kehidupan kita untuk mengalami apa yang telah Tuhan janjikan. Hal yang pertama yang harus kita singkirkan dari kehidupan kita adalah kebimbangan atau keraguan-raguan. Dan hal yang kedua yang harus kita singkirkan dari hidup kita adalah kemalasan. Dan di bagian yang ketiga, hal yang harus kita singkirkan dari kehidupan kita adalah ketidaktaatan kepada Tuhan. Setelah kita bereskan hal-hal yang menghalangi kehidupan kita untuk mengalami janji Tuhan, yaitu keraguan, ketidaktaatan, kemalasan itu, maka sekarang bagian kita adalah melangkah dengan penuh keyakinan. Oleh sebab itu, judul firman Tuhan hari ini adalah melangkah dengan keyakinan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita pernah berjalan melintasi sebuah pintu otomatis yang digerakkan oleh sensor. Nah, sebelum kita cukup dekat dengan sensor tersebut, maka pintu itu akan tetap tertutup dan tidak akan terbuka. Tetapi ketika kita mulai melangkah mendekati sensor otomatis tersebut, maka secara otomatis pintu tersebut akan terbuka dan kita dapat masuk dan melintasi pintu tersebut.
Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah di dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan sudah menjanjikan satu kehidupan yang penuh dengan kemenangan, dan kalau kita belum mengalami terobosan di dalam kehidupan kita belum mengalami perkara-perkara yang dahsyat di dalam hidup kita, bukan Tuhan salah, bukan Tuhan gagal, tetapi karena kita belum melangkah dengan iman. Oleh sebab itu sangat penting untuk kita melangkah dengan iman, melangkah dengan percaya, dengan keyakinan yang penuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Memang untuk melangkah dengan penuh keyakinan, kita harus mengerti hal-hal yang menjadi dasar kenapa kita harus melangkah. Keyakinan tersebut bukan timbul dari pemikiran kita, bukan timbul karena kekuatan kita, bukan karena kita meyakinkan diri kita sendiri. Tetapi ada hal yang mendasari kita sehingga kita dapat melangkah dengan penuh keyakinan. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini saya mengajak kita bersama-sama belajar dari kisah Daud yang mengalahkan Goliat, yang dicatat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-40 sampai dengan 51. Perkelahian Daud dengan Goliat. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para ilahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya, diambilnyalah pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia. Dipancungnyalah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sesungguhnya titik awal kehidupan kita menuju kemenangan bukanlah dari kekalahan kepada kemenangan, tetapi dari kemenangan yang telah diberikan oleh Yesus Kristus. Itulah yang dicatat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya, kita tidak pindah dari kekalahan kepada kemenangan, atau berpindah dari keraguan kepada iman. Alkitab mengajarkan bahwa berangkat dari kemenangan kepada kemenangan, dan dari iman kepada iman. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Posisi setiap orang yang percaya di dalam Kristus, Paulus mengatakan bahwa dia adalah lebih daripada pemenang. Apabila kita ingin menang, kita harus memulainya dari kemenangan. Seperti yang dicatat di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-37. Tetapi semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Itulah janji Tuhan. Itulah yang Tuhan Yesus telah lakukan bagi setiap kita untuk hidup di dalam kemenangannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, namun meskipun demikian bukan berarti hidup sebagai orang yang percaya itu akan berjalan dengan mudah. Bukan berarti hidup tanpa tantangan. Bukan berarti hidup tanpa persoalan. Bukan berarti hidup tidak ada musuh-musuh di sekitar kita. Tetapi sebagai orang percaya, kita tetap menghadapi tantangan. Bahkan kita mengalami peperangan setiap hari. Musuh seringkali berusaha menjatuhkan kita. Ada kesulitan, ada masalah yang senantiasa silih berganti dalam kehidupan kita. Bahkan mungkin seperti yang kita alami hari-hari ini. Adanya wabah COVID-19 yang melanda bangsa kita, bahkan seluruh dunia ini. Musuh yang tak kelihatan, yaitu virus. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kondisi seperti ini sebagai orang yang percaya, janji firman Tuhan, kita akan tetap hidup di dalam kemenangan. Dan kita dapat melangkah dengan penuh keyakinan. Step with confidence. Melangkah dengan penuh kepercayaan. Di dalam kisah ini kita melihat bagaimana bangsa Israel selama 40 hari mengalami intimidasi. Pagi dan sore hari Goliat itu mengintimidasi umat Israel. Goliat menantang barisan Israel dengan berkata, "Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang." Dan ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu atau Goliat itu, maka dicatat dalam Alkitab, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Jadi Saul dan umat Israel yang notabene para tentara juga cemas dan mengalami ketakutan. Bahkan mereka bersembunyi dari hadapan Goliat dan tentara Filistin. Nah, dicatat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17, dijelaskan di situ siapakah Goliat itu. Ayat yang keempat dari 1 Samuel pasal yang ke-17. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal. Saudara, kita lihat di sini bahwa Goliat itu seorang pendekar. Ya, dia bukan orang sembarangan. Lalu tentara Filistin, ya seorang tentara pastilah seorang yang telah terlatih untuk berperang. Bahkan di situ dicatat seorang raksasa yang tingginya 6 hasta sejengkal. Para penafsir memperkirakan tingginya kurang lebih 3,2 meter. Saudara bisa bayangkan 3,2 meter tingginya. Dan juga Goliat itu menggunakan seluruh perlengkapan senjata dan baju untuk perang, saudara. Dicatat dalam ayat yang ke-5 sampai yang ke-7 dari 1 Samuel yang ke-17. Ketopong tembaga ada di kepalanya dan ia memakai baju zirah yang bersisik. Berat baju zirahnya 5.000 sikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa, tukang tenun dan mata tombaknya itu 600 sikal besi beratnya. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Inilah Goliat, saudara, yang menantang umat Israel, yang menantang Saul, seorang yang raksasa dari keturunan Enak, saudara, bukan orang sembarangan. Tetapi kita melihat di sini bahwa dalam keadaan yang terjepit, ketika Saul dan orang-orang Israel menjadi cemas dan takut, mereka bersembunyi. Tampillah seorang yang bernama Daud, anak Isai dari Efrata di Bethlehem, Yehuda. Dikatakan dalam Alkitab bahwa Daud itu masih muda, mukanya kemerah-merahan, elok parasnya. Sehingga Goliat meremehkan Daud, bahkan menghina Daud.
Namun saudara, kita melihat bahwa Daud tetap melangkah dengan penuh keyakinan. Bahkan berlari dengan penuh keyakinan menghadapi orang Filistin. Tentara Filistin menghadapi Goliat. Maka diambilnyalah tongkat di tangannya dan dipilihnya 5 batu licin dari dasar sungai. Dan ditaruhnya di dalam kantung gembala. Itulah yang dibawa oleh Daud untuk menghadapi Goliat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa Daud memiliki kepercayaan diri, confidence, keyakinan yang penuh untuk menghadapi Goliat seorang diri. Seperti yang Goliat katakan bahwa dia ingin berperang 1 lawan 1, one on one. Dan muncullah Daud yang menghadapi Goliat 1 lawan 1. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, musuh yang dihadapi oleh Daud bukanlah orang sembarangan. Seorang yang tinggi besar, raksasa, pendekar, ya, tentara yang terlatih. Namun kita melihat di sini bahwa Daud tidak memiliki ketakutan untuk menghadapi Goliat. Dia memiliki keyakinan penuh untuk menghadapi Goliat. Bahkan dia mengalahkannya. Nah, dicatat di dalam ayat yang ke-48 dari 1 Samuel yang ke-17. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka apa yang dilakukan oleh Daud? Maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Bayangkan saudara, ketika orang Filistin bersiap untuk menghadapi Daud, maka Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin. Dia tidak berlari menjauhi musuh atau berlari dari musuh, tetapi dia berlari menuju ke barisan musuh. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa tantangannya besar, musuhnya besar, tetapi Daud tidak takut. Dia tetap memiliki keyakinan dan dia menghadapinya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin hari ini kita sedang menghadapi musuh yang sangat besar. Masalah yang sangat besar yang mungkin kau sedang hadapi. Tantangan yang besar dan rasanya kita tidak mampu untuk mengalahkannya. Namun kita belajar dari firman Tuhan hari ini bahwa kita memiliki Allah yang besar, Allah yang jauh lebih besar dari segala masalah kita, dari segala pergumulan, dari segala tantangan dalam hidup kita. Allah yang menyertai kita. Dia adalah Allah yang tak terbatas. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mengerti, menyadari bahwa Allah yang menyertai kita adalah Allah yang besar, maka kita akan memiliki keyakinan untuk melangkah maju menghadapi musuh-musuh kita, menghadapi persoalan, menghadapi tantangan, kesulitan hidup kita. Kita tidak lari dari masalah, justru kita berlari menghadapi masalah dan tantangan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu mari kita mau belajar prinsip-prinsip dari firman Tuhan seperti yang dilakukan oleh Daud ini, sehingga dia dapat memiliki keyakinan penuh untuk menghadapi Goliat, bahkan ia mengalahkannya. Hal yang pertama, Daud itu mempercayai janji Tuhan di dalam hidupnya. Nah, di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-26 dicatat demikian. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat itu? Sampai ia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Ini yang dikatakan oleh Daud, saudara. Dengan berkata demikian, sesungguhnya Daud melihat Goliat dan orang-orang Filistin yang besar di hadapan manusia secara fisik, tetapi sebetulnya tidak ada apa-apanya. Bukan orang yang memiliki perjanjian dengan Allah. Karena sunat merupakan tanda perjanjian yang Tuhan buat dengan bangsa Israel. Daud percaya dan berpegang teguh kepada janji Tuhan. Dan inilah yang menjadi dasar mengapa Daud berani melangkah dengan penuh keyakinan menuju barisan tentara Filistin. Bahkan dia mengalahkan Goliat. Karena dia berpegang teguh kepada janji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan.
Di mana kita menemukan janji Tuhan? Firman Tuhan adalah janji Tuhan itu sendiri. Di dalam firman-Nya itulah kita menemukan janji Tuhan yang luar biasa. Oleh sebab itu firman Tuhan itu harus menjadi dasar di dalam kehidupan kita. Yang membuat kita melangkah dengan penuh keyakinan untuk menghadapi musuh-musuh di sekitar kita. Untuk menghadapi tantangan dan kesulitan di dalam hidup kita. Bahkan kita dapat melewati setiap musim dalam kehidupan kita. Meraih masa depan yang penuh dengan harapan yang Tuhan telah janjikan, yang Tuhan telah rancangkan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mendasari hidup kita dengan firman Tuhan. Pegang teguh janji Tuhan di dalam firman-Nya. Membaca dan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Karena itulah yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Kita melihat di sini bahwa Daud tidak fokus kepada musuh yang ada di depannya. Dia tidak fokus kepada Goliat yang besar yang ada di depannya. Dia tidak berfokus kepada intimidasi yang disampaikan oleh Goliat. Atau kritikan-kritikan dari kakak-kakaknya. Tetapi Daud tetap berfokus kepada Tuhan. Mendasarkan hidupnya kepada janji Tuhan. Berpegang teguh kepada janji Tuhan. Sehingga dengan demikian dia memiliki keyakinan untuk menghadapi Goliat dan mengalahkannya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga dalam kehidupan kita. Seringkali kalau kita fokus kepada musuh yang ada di depan kita, kita fokus kepada keadaan yang ada di sekitar kita, bahkan mengisi pikiran dan hati kita dengan berita-berita yang ada di sekitar kita, bahkan berita-berita yang hoax, berita-berita yang negatif. Itu membuat iman kita makin lemah, membuat kita cemas dan takut. Tetapi ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berpegang kepada janji Tuhan, maka kita akan beroleh kekuatan. Dan kita memiliki keyakinan untuk melangkah maju menghadapi tantangan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 berkata demikian. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kalau iman kita ingin bertumbuh, iman yang kuat sehingga kita dapat melangkah dengan penuh keyakinan. Dengar firman Tuhan, baca dan renungkan firman Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh Daud. Ia fokus kepada Tuhan. Ia fokus kepada janji Tuhan. Ia merenungkan firman Tuhan. Sehingga itulah yang menjadi kekuatan di dalam hidupnya. Oleh sebab itu dalam Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ketiga, Daud menuliskan demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita ingin memperoleh kekuatan, sehingga kita memiliki keyakinan untuk melangkah menghadapi musuh-musuh kita, tantangan-tantangan dalam kehidupan kita, persoalan yang begitu besar yang kita hadapi. Dasari hidup kita dengan janji Tuhan, yaitu di dalam firman-Nya, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Maka kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya. Dan apa saja yang kita perbuat, dibuatnya Tuhan berhasil dalam hidup kita. Dan hal yang kedua yang menjadi dasar mengapa Daud berani melangkah, bahkan dia berlari untuk mengalahkan Goliat, musuh yang besar itu. Karena Daud itu memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah Daud mengambil keputusan untuk menghadapi Goliat, maka Daud dipanggil oleh Saul. Dan Daud berkata kepada Saul demikian di ayat yang ke-32, kemudian 34 sampai 37 dari 1 Samuel yang ke-17. Dikatakan demikian ayat yang ke-32. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Ini kata Daud, saudara. Ketika
Saul bahkan seluruh orang Israel menjadi cemas dan takut. Dia berkata kepada Saul, jangan seseorang pun menjadi tawar hati karena dia atau karena Goliat. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Ayat yang ke-34 dikatakan demikian. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berlari menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa Daud itu memiliki satu pengalaman yang luar biasa. Ketika dia menggembalakan kambing dombanya, seringkali datang binatang-binatang buas, singa, beruang yang akan memangsa domba-domba yang digembalakannya itu. Apa yang dilakukan oleh Daud? Dia menghajar singa itu, menghajar beruang itu, dan membebaskan dombanya dari cengkraman binatang buas itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pengalaman inilah yang merupakan hasil relasinya dengan Tuhan. Karena di situ dikatakan yang ke-37 bahwa Tuhan telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah pengalaman Daud yang membuat dia menjadi berani, bahkan memiliki keyakinan untuk melangkah menghadapi Goliat musuhnya tersebut. Ibu, bapak, saudara-saudari, marilah kita juga belajar dalam kehidupan kita. Dengan kita membangun relasi yang akrab dengan Tuhan, membangun keintiman dengan Tuhan, maka relasi itu akan menghasilkan sebuah pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Kita akan mengalami Tuhan secara pribadi di dalam kehidupan kita. Kita akan mengalami bahwa Tuhan itu menyertai kita. Tuhan menolong kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Pengalaman kita dengan Tuhan menjadi satu kekuatan yang mendasari kehidupan kita untuk kita melangkah maju dengan penuh keyakinan menghadapi setiap tantangan di dalam kehidupan kita. Dan kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Kasih-Nya tidak pernah berubah. Kuasa-Nya tidak pernah berubah. Itulah Allah yang kita sembah. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita terus membangun relasi kita dengan Tuhan. Jangan takut melangkah, karena Tuhan itu adalah gembala yang baik, yang menyertai kita, yang selalu hadir di dalam setiap musim kehidupan kita. Biarlah kita mengalami Tuhan secara pribadi di tengah-tengah masa yang tidak mudah hari-hari ini. Di dalam keadaan yang kita alami, kita tetap dapat mengalami penggembalaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang pertama sampai yang ke-6 mencatat demikian, Tuhan gembala yang baik. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini Mazmur yang ditulis oleh Daud yang memiliki pengalaman-pengalaman secara pribadi dengan Tuhan. Dan hal itulah yang menjadi satu sumber kekuatan yang menjadi dasar kenapa dia berani melangkah untuk menghadapi musuhnya, yaitu Goliat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita percaya bahwa kalau kita membangun relasi dengan Tuhan, kita akan beroleh kekuatan untuk menghadapi kesulitan dan tantangan dalam hidup kita. Oleh sebab itu,
marilah kita senantiasa dalam hidup ini membangun relasi dengan Tuhan. Sehingga kita mengalami Tuhan, mengalami kuasa-Nya. Kita bukan hanya mendengar atau melihat orang lain ditolong oleh Tuhan, tetapi kita sendiri mengalami kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan hal yang ketiga yang menjadi dasar keyakinan Daud untuk melangkah adalah karena Daud itu senantiasa mengandalkan Tuhan. Di dalam 1 Samuel yang ke-17 ayat yang 45 sampai 47 dicatat demikian. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Peperangan ini bukanlah peperangan Daud menghadapi Goliat semata. Namun peperangan ini juga merupakan peperangan Tuhan sendiri. Hal inilah yang membuat Daud berani melangkah dengan keyakinan untuk menghadapi Goliat. Karena dia percaya Tuhan ada di pihaknya. Dia mengandalkan Tuhan, Tuhan semesta alam. Ada Tuhan yang membacking dia, ada Tuhan yang menyertai dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan dan kuasa-Nya itulah yang diandalkan oleh Daud untuk mengalahkan Goliat. Daud membawa nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah juga di dalam kehidupan kita. Seringkali dalam hidup ini kita setiap hari menghadapi peperangan, menghadapi musuh-musuh, menghadapi tantangan dan kesulitan yang besar. Namun kita akan melangkah dengan penuh keyakinan dan beroleh kemenangan ketika kita senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Jangan mengandalkan kehebatan pikiran kita sendiri, kemampuan kita sendiri. Tetapi mari kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena kita ini manusia yang terbatas. Tetapi kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan kita, Allah yang tak terbatas di dalam kehidupan kita. Ia sanggup mengalahkan setiap lawan-lawan kita, musuh-musuh kita. Dia sanggup menyelesaikan setiap masalah dan pergumulan di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan itu adalah Allah yang mengasihi setiap kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus Kristus telah mati di kayu salib, darahnya tercurah, tubuhnya terpecah-pecah bagi setiap kita untuk pengampunan dosa kita. Bahkan dia dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Maut telah dikalahkannya. Itulah Yesus yang kita sembah. Tuhan yang berkuasa, maut pun dikalahkannya. Maka apapun yang sedang kita alami hari ini, sebesar apapun pergumulan, masalah yang sedang kita hadapi, tantangan yang ada di depan kita, Yesus Tuhan sanggup untuk menyelesaikannya bagi setiap kita. Di dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-19 sampai 23 mengatakan demikian. Dan betapa hebat kuasanya, kuasa Tuhan Yesus bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Yesus itu adalah pribadi yang berkuasa. Dia Tuhan, dia Raja di atas segala raja.
Oleh sebab itu mari kita mengandalkan Dia, mengandalkan Tuhan dan kuasa-Nya di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hidup ini memang tidak pernah terlepas dari tantangan dan kesulitan. Bahkan musuh-musuh selalu berusaha untuk menjatuhkan kita, menghadang langkah hidup kita. Namun kita akan tetap mampu melangkah dengan penuh keyakinan, menghadapi setiap tantangan dan kesulitan dalam hidup kita. Karena Tuhan menyertai kita. Tuhan ada di pihak kita. Kasih-Nya, kuasa-Nya tak terbatas di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu untuk melangkah dengan penuh keyakinan, menapaki setiap hari di dalam kehidupan kita yang ada di depan kita dengan penuh kemenangan. Maka marilah kita berpegang teguh kepada janji Tuhan, kepada firman-Nya. Marilah kita terus membangun relasi yang makin akrab dengan Tuhan, sehingga kita memiliki pengalaman-pengalaman dengan Tuhan. Dan kita juga senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebesar apapun musuh yang sedang menghadang engkau, sebesar apapun masalah yang sedang engkau hadapi, seberat apapun tantangan dalam hidupmu, percayalah bahwa Tuhan selalu membawa engkau di jalan kemenangannya. Melangkahlah dengan penuh keyakinan karena Tuhan menyertai kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang telah kami dengar Tuhan. Biarlah kami senantiasa berpegang teguh kepada janji-Mu, kepada firman-Mu. Sehingga kami dapat melangkah dengan penuh keyakinan. Dan ajar kami bahwa kami terus semakin hari semakin memiliki relasi yang intim dengan Tuhan. Semakin akrab dengan Tuhan. Sehingga kami boleh mengalami pengalaman-pengalaman secara pribadi dengan Tuhan. Bahkan kami senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami percaya ya Tuhan. Janji-Mu ya dan amin. Apa yang telah Engkau rancangkan pasti digenapi di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu ajar kami, sehingga kami dapat memiliki keyakinan yang penuh untuk melangkah, maju, berjalan di jalan kemenangan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau memberkati setiap kami yang telah mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan berdoa untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih dan cinta di dalam Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus yang menyertai dan menuntun setiap saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang telah menerima berkat Tuhan katakan bersama. Amin. Shalom, Tuhan Yesus